Ini lensa wide buat mirrorless APS-C yang enak banget lo buat pakai berpergian, buat lo pakai ngejob, atau lo buat pakai street photo. Karena apa? Ukurannya compact banget. Selamat datang di channel ST-Media dengan gua Skavito. Yes, kali ini gua pengen sharing penggunaan lensa Viltrox 15mm f1.7 buat mirrorless APS-C. Maaf, gue tahu udah kelamaan banget buat reviewnya dari terakhir kita unboxing. Maaf gitu ya, tapi ya udahlah daripada tidak sama sekali. Tapi sebelum mulai gue pengen ngetin kalau video ini disponsorin sama kelas Satsetsutnya Mas Paim Ahmad. Itu kelasnya the best banget kalau kalian mau belajar videografiin model dengan gear yang simple tapi hasilnya estetik bagus, silahkan join kelasnya dia aja. Dia juga punya grup, gue lupa grupnya kayak grup Telegram gitu ya. Nanti kalau kalian mau tanya-tanya, sharing, nanti bakal disautin sama orangnya langsung pakai video. The best memang Mas Paim. Dan lagi ada promo juga buat kelasnya, silahkan ketik aja nih. Kode promonya di bawah ini, saya akui Faim ganteng. Pakai K belakangnya, tahu salah apa bener, pokoknya lo lihat aja kodenya. Tapi disclaimer dulu, meskipun video ini disponsorin sama Satsetsut kelasnya Mas Paim, tapi review di sini tidak dipengaruhi sama sekali oleh Paimnya sendiri. Ini pure dari hati gua buat nge-reviewnya, gue nyobain bener-bener gitu ya. Jadi tidak ada sangkut pautnya sama kelasnya. Oke, dan ya, ikuzo kita bahas lensanya. Ya, lensa 15mm f1.7 ini masuk ke dalam jajaran R-nya Viltrox. Bisa kalian lihat juga untuk desainnya ini cukup identik banget sama tipe-tipe vokal yang lainnya di jajaran R-nya mereka. Salah satu contohnya ini sama 56mm R-nya Viltrox. Identik banget buat desainnya, tapi untuk ukurannya dia agak panjang dikit banget gitu ya, si 15mm ini, tapi tidak sesignifikan itu buat panjangnya. Ya tetap kalau misalkan kalian sebelahin itu tetap ada perbedaannya. Ukurannya tetap compact banget buat sebuah lensa wide dan juga bobotnya di sini sangat ringan kalau mau kalian pakai sembari mobile. Cuman buat harganya ini yang paling mahal di antara yang lain di jajaran R-nya Viltrox, dan lensa 15mm ini kalau nggak salah dijual itu di sekitar 3,9 sampai 4 juta gitu ya, hampir nyentuh ke 4 juta. Sementara yang lain itu di 3 jutaan sekian ya, nggak sampai nyentuh ke 4 juta lah, masih 3,5 sekian. Gue lupa harga soalnya. Masukin aja Walter. Lensa APS-C Viltrox 15mm ini tersedia untuk 3 mounting. Ada Nikon Z mount, ada juga untuk Fujifilm X mount, sama juga satu lagi Sony E mount untuk APS-C. Kalau full frame FE kan. Ya koreksi gue kalau salah. Gue kalau boleh jujur, sebenarnya gue tuh kurang suka sama lensa wide gitu ya. Gue tuh bingung. Gimana makainya? Penggunaan yang tepat tuh seperti apa? Ya emang guanya skill issue gitu ya. Sampai akhirnya gue mikir, boleh aja kali ya gue pakai sembari street photo. Soalnya jarang-jarang juga. Biasanya kan kalau misalnya gue pakai lensa wide ini buat model itu selalu wow mulu nongol. Ntar lo pada ngedumel gitu ya. Bang, modelnya nggak ada yang lain. Jadi gue pakai buat street photo. Ya ternyata setelah gue cobain ternyata asik juga, nggak intimidating buat dibawa-bawa, orang pada cuek aja sama gue gitu ya. Apalagi di sini gue pasangnya sama Fujifilm X-S20. Terlebih lagi ukuran lensanya compact, jadinya ya udah gitu. Ini paling orang hobi doang kan. Dan kalian juga perlu tahu, ya harusnya kalian udah tahu juga kalau untuk lensa wide itu ukurannya cenderung pada gede-gede. Contohnya kayak 16mm-nya Sigma itu yang kita punya buat Sony E mount. Kemudian ada Viltrox sendiri itu 13mm-nya. Kalau kedua tersebut dibandingin sama 15mm ini, si 15mm signifikan banget lebih compact buat ukurannya. Dan sebelum gue sharing gimana experience-nya ketika gue pakai street photo, gue pengen sharing dulu gimana performa dari si lensa Viltrox 15mm f1.7 ini ke kalian. By the way, kayak tadi gue bilang, selama pengetesan gue pakai Fujifilm X-S20. Ini jadi setup yang lumayan compact soalnya. Oke, yang pertama soal ruang gambar yang bisa ditangkap dari lensa ini. Dari pengalaman kita bisa nangkep ruang gambar yang cukup luas. Buat gambaran seluas apa lensanya, kita selalu pakai lensa ini sebagai cam utama untuk syuting podcast ST-Media. Nah, kamera tengahnya itu kita pakai Fujifilm X-T4 dan kita pasangnya dengan Viltrox 15mm. Di sini padahal jarak antara kamera tempat kita naruhnya gitu ya dengan hostnya, dengan Bang Erwin dan lawan bicaranya itu cukup dekat. Tapi dengan lensa ini bisa dapat frame untuk dua pembicaranya itu sekaligus masuk di dalam satu gambar. Sebelumnya di podcast yang awal-awal pas kita syutingnya sama Mas Paim gitu ya, kita itu pakai 18mm XF-nya Fujifilm, dan gua ngerasa dengan jarak yang sama dengan menggunakan 15mm ini itu beda banget rasanya gitu ya. Waktu pakai 18 pas pertama-tama itu tight banget. Jadi hostnya kita wanti-wanti untuk tidak terlalu mundur untuk duduknya gitu. Kalau misalnya dia terlalu mundur, jadinya out frame. Lah, kan ada 13mm Viltrox, Bang. Kalau di case kita buat podcast itu terlalu luas. Pintu kamar mandi yang ada di sebelah sini nih, kalau kalian sering lihat podcast kita itu ada pintu kamar mandi, kemudian separasi tembok antara putih dan hijaunya itu kelihatan semua, jadinya kurang enak buat dilihat. Kalau misalnya gua majuin kameranya, itu hostnya nanti kena distort gitu, terlalu mepet sama
ujung frame dia jadi melewat gitu kan. Kalau misalnya hostnya gue deketin sama background, nanti tidak ada separasinya gitu. Jadi hostnya tuh seakan-akan sejajar sama background. Maka dari itu 15 mm ini jadi pas untuk penggunaan podcast di ST Media. Untuk sebuah lensa wide ya dibilang luas banget juga enggak, terlalu tight juga enggak gitu ya. Pas aja jadinya. Lah kan ada Sipa 16 mm bang, itu kan fokalnya cukup mendekati. Iya benar gitu ya, vokal yang mendekati. Tapi itu kan buat Sony IMO. Nanti kalau kita pasang itu sebagai cam tengah, gambarnya jadi belang gitu. Oke, itu penggunaan pertama yang kepake banget dari 15 mm Viltrox ini. Kita pakai buat podcast ST Media sebagai cam utama. Kemudian penggunaan kedua yang sangat tertolong banget yang kita rasain gitu ya dari 15 mm ini. Gimana gue minta tolong Wowo itu untuk ngambil footage gue ketika nyetrit, dokumentasiin gue saat gue pakai Ricoh GR4 kemarin. Nah, gue ada lumayan banyak ngobrol sama si Wowo gimana pengalamannya dia ketika pakai lensa 15 mm ini untuk dokumentasi, untuk ngambil footage gue ketika nyetrit. Yang pertama yang dia rasain, yang paling dia senang adalah jelas ukurannya gitu ya. Sama yang kayak gue mention di awal, dia ukurannya compact juga ringan. Belum lagi dipasangin sama Fujifilm X-S20. Dan dari setelah Wowo pakai, dia tuh ngerasa jadi minim bawaan. Dan dia juga nggak diliatin sama orang lain karena ukurannya baik lagi compact gitu ya. Kalau dia pakai X-A2S, dia setupnya pakai 13 mm apalagi. Itu udah pasti ditanyain, bang ini buat apa ya keperluannya ya? Ya kurang lebih seperti itulah. Ruang frame gambar yang ditangkap sama si Wowo ketika ngedokumentasiin gua juga luas. Kalian bisa lihat aja footage-nya, bisa lihat juga spot atau environment tempat lokasi gua foto. Dan di situ dia juga si Wowo ini tidak harus ngatur jarak yang terlalu jauh dari gua buat ngambil gambarnya gitu ya. Karena ini lensa wide. Soalnya biasanya dia pakai lensa 27 mm, 56 mm, atau 25 atau 35 itu tight lah. Nah sekarang kalau dia pakai lensa wide, pakai 15 mm ini, yang ukurannya juga compact juga gitu ya. Jadi lebih versatile untuk sekedar dokumentasi aja, nyari momen-momen juga jadi lebih enak. Nah, cuman dia agak kaget di sini karena biasanya kan bobot gear yang dia bawa itu berat. Nah, ketika dia pakai moving, pakai C15, pakai XS20 ini shakingnya cukup berasa. Ya meskipun di XS20 udah ada IBIS, tetap aja kalau dia jalannya kayak Jilong lagi ulti, tetep aja goyang gitu ya. Heroes never fade! Nggak bisa gitu loh, mesti tetap stabil. Soalnya kita nggak pakai gimbal. Nah, kalau ketika diambil untuk ngambil produk, waktu itu produknya Ricoh GR4 memang bisa cukup close up. Tapi drawbacknya ya nanti distorsi gitu kan. Gue bakal bahas juga nanti gimana perihal distorsi ini ketika gue pakai untuk foto. Tapi baik lagi, untuk ngambil produk atau kalian mau pakai untuk close up juga bisa banget pakai lensa ini. Minimum focusing distance-nya dengan lensa ini bisa cukup dekat di 20 cm sekian. Jadinya bisa cukup close up. Di studio juga kita ada ngetes, kita coba deketin lensa gitu ya, itu bisa cukup close up. Tapi kalau kalian perhatiin lagi, lensanya itu jadi kayak apa ya bilangnya ya, cembung jadinya gitu ya karena efek distorsi tadi. Gua udah ngelihat footage yang diambil sama Wowo waktu ngedokumentasiin gua lagi street foto. Di situ gambarnya cakep, natural, tidak ada shifting macam-macam juga. Dan di sini si Wowo ada beberapa kali itu ngambil ngarah ke backlight ke arah matahari gitu ya. Ada syuting gua sama si kameranya Ricoh juga itu ngarep ke matahari, itu tidak ada shifting warna macam-macam. Jadi gue bisa bilang coating dari lensa ini bagus. Tapi gue sebenarnya ada lagi ngetes di studio nanti. Untuk autofocusnya sendiri ini so far so good. Meskipun ada sesekali kalau subjek yang diambil itu agak terlalu jauh, si lensanya ini fokusnya agak kebingungan buat nyari mana nih subjek yang pengen gua ambil gitu ya. Nah itu kurang lebih seperti itu. Tapi ketika posisi gua lumayan deket sama si Wowo gitu ya lagi ngerekamnya, itu fokusnya tetap terjaga dan tidak ada masalah. Nah sekarang kita lanjut lagi soal gimana kalau lensa ini kena direct cahaya matahari secara langsung. Lanjutan dari poin kita sebelumnya gitu ya. Ini gue nyekripnya gak salah soalnya. Tapi ya udah kita lanjut lagi gitu kan. Perihal untuk Perihal untuk flare dan ghosting, kita juga ada tes lagi di studio. Kita coba buat tompo dengan lampu studio. Nah, di sini flare-nya masih cukup berasa kalau kalian lihat, tapi tidak ada shifting warna yang ekstrim pada subjek yang diambil, which is ada Wowo di sana. Dan di sini kalian juga bisa lihat sendiri ketika kena tompo cahaya secara direct langsung ke arah lensa, kontras dan ketajaman warna gambar dari si Wowo ini masih tetap terjaga. Ghostingnya juga bisa kalian lihat ini sangat minim sekali. Nah, perihal distorsi, vignette, kromatik gue bakal bahas saat gue melakukan street photo kemarin pakai lensa Viltrox 15 mm ini. Dan ya, ikut kita bahas. Nah, untuk lokasi street fotonya, gua ngambil di stasiun Manggarai, ada juga sedikit gua di Pasar Rawasari, kemudian ada di Sudirman gitu ya, BNI City. Dan dari pengalaman gua kemarin pakai 15 mm ini, gua bisa ngambil ruang gambar yang luas dibandingin biasanya. Karena biasanya gua tuh pakai lensa 25, 27,
35 itu masih agak cukup tight. Nah, dengan 15 mm ini gue bisa ngambil gambar human interest-nya dan objek yang ada di sekitarnya, environment-nya itu jadi lebih enak gitu loh. Nggak harus mundur terlalu jauh-jauh. Oh ya, untuk lokasi fotonya gue lupa mention satu lagi, itu ada di Stasiun Bogor. Tetap gue harus taruh kredit buat tempatnya, barangkali kalian mau ke sana gitu ya. Dan kita lanjut. Memang selama pengetesan gue untuk fotonya ini beberapa ada yang gue pakein film simulasinya dari Fujifilm. Karena ya gue ngerasa kayaknya bagus nih kalau gue fotonya nggak standar doang. Lagi yang buat performa lensanya kan kalian juga udah bisa lihat, tadi kan udah gue bahas juga ya. Sekarang ini buat experience-nya ketika misalnya kalian mau beli lensa ini buat dipakai street photo. Dan karena ini lensa wide, mungkin buat kalian yang introvert atau yang pertama-tama baru mulai mungkin agak kesulitan pakai lensa ini. Karena apa? Kalau misalnya kalian mau ngambil close up, yang selalu gua mention juga, kalau kalian mau ngambil close up pakai lensa wide, itu kalian atau di case ini guanya gitu ya harus izin sama orang sekitarnya atau orang yang pengen gua ambil fotonya. Kayak contohnya adalah foto bapak masinis dan rekan-rekannya itu ya, itu gue harus izin dulu, Pak, numpang foto boleh nggak Pak gitu ya. Bagus setupnya gitu. Biasa kayak di YouTube gitu kan. Oh ya nggak apa-apa Mas, malah senang mereka kan minta juga di IG gue buat fotonya. Ya tapi kurang lebih seperti itu. Kalian harus banyak interaksi kalau memang benar-benar mau ngambil close up untuk human interest ketika melakukan street fotonya. Dan ya baik lagi, kalau misalnya kalian tidak interaksi, mau pakai wide ini, mau ngambil close up, itu benar-benar susah banget dan tidak ada salahnya juga buat interaksi. Kalau ada yang bilang, street foto masa pakai interaksi, pakai ngobrol kan jadinya nggak natural. Ya udahlah gitu kan. Maksud gua kan kalau lu yang ngambil foto merasa oh bagusnya begini nih, gua agak lebih deket lagi. Masa lu mau nompo terus lo kabur? Tidak mungkin gitu kan. Pasti lu izin, Pak izin ya Pak gitu kan. Ya bapaknya senyum dikit, arahin sedikit, ya nggak apa-apa. Dibilang tidak natural juga tidak apa-apa. Yang penting fotonya dapat, kaliannya seneng yang ngambil. Tuh. Nah kalau soal kromatik dan color framing, selama gua ngeliatin hasil foto yang udah gua ambil, gua coba cari-cari, itu sih tidak kelihatan gitu ya. Bukan nggak ada, tapi nggak ngeliat. Mungkin gua kurang jeli. Mungkin kalau kalian jeli, kalau kalian pixel peeping mampus dari gambar yang kalian ambil, itu mungkin ke notice. Tapi ya sejauh gua pakai praktek, itu tidak ada masalah sama sekali dari kromatiknya ini. Jadinya kita bisa bilang kalau kalian ngelirik lensa Viltrox R di luar 15 mm ini juga, dari yang udah kita cobain, ini perihal kayak chromatic aberration itu udah sangat minim banget. Jadinya nggak kayak lensa-lensa dulunya Viltrox, kalau kalian foto di area kontras itu ungunya kelihatan. Nah di sini udah sangat terminimalisir. Yang perlu diingat, jajaran Viltrox ini harganya lebih affordable dari jajaran mereka yang dulu. Sekarang perihal distorsinya, dari yang gua rasain selama gua melakukan street foto ini masih berasa. Ada beberapa kali gua fotoin subjek dengan backgroundnya kereta gitu ya, kereta kan lurus. Nah ini keretanya ini ketika gua jepret, itu dia jadi cembung gitu ya, agak meleot. Gue lupa tuh cembung apa cekung arahnya, cuman dia jadi meleot di bagian ujungnya. Sama juga ada gua ngambil atap tempat orang nunggu keretanya di peron atasnya, itu jadi meleot juga ujungnya. Kalian bisa lihat aja hasil foto yang udah gua ambil. Vignette juga sama, di sini masih cukup ternotis kalau gua foto ke arah langit. Vignette-nya masih cukup kelihatan di bukaan terbesarnya. Ini kelihatan pas gua ngambil foto di Stasiun Bogor. Tapi ya makin lu tutup ya vignette-nya juga makin hilang. Dan ya itu pengalaman gua pakai Viltrox 15 mm untuk dipakai street foto, dan juga beberapa pengalamannya Wowo ketika menggunakan 15 mm untuk dokumentasiin gue ngelakuin street foto. Memang agak yodau gitu ya. Dan baik lagi soal bawaannya, ini cukup ringan banget. Gua pakai Fujifilm X-S20 dan juga pakai lensa 15 mm ini. Mungkin bakal lebih ringan kalau gua pakai kameranya itu Fujifilm X-M5. Tapi ya udah, adanya X-S20, hasilnya juga bakal sama aja gitu ya. Pokoknya yang paling berasa banget kalau gua mau ngambil street foto itu ketika gua mau ngambil human interest-nya dan juga environment yang ada di sekitarnya. Sering banget kalau gue pakai vokalnya netral atau yang agak lebih tight, kalau gue mau ngambil foto subjek dengan environment yang cukup jelas gitu ya, kelihatan dia lagi ngapain, itu gue harus mundur agak jaga jarak dulu biar semuanya bisa kelihatan. Sementara ketika gue pakai 15 mm ini, ya gue tidak perlu mundur terlalu jauh. Tapi baik lagi, ketika gue membutuhkan gambar close up, ya mau tidak mau gue harus izin dulu sama orang yang pengen gue ambil, dan juga baru gua jepret. Untuk performa autofocusnya sekali lagi gue mention gitu ya, ketika gua melakukan street photo itu aman-aman aja, so far so good. Memang ada 1-2 momen itu gua kehilangan fokus, tapi bisa jadi juga body kamera berperan dalam hal tersebut. Tapi kalau kita ngomongin soal kualitas gambarnya,
Ini bagus, mengingat harganya juga murah, plus apalagi gua pakai Fujifilm. Gua paduin sama film simulation yang ada di Fujifilm, ini bisa jadi gambar instan langsung bagus. Dan baik lagi, dengan lensa ukuran compact kayak begini, gue yakin banget kalian kalau nyetrit atau foto sembari travel itu pasti pengennya bawa bawaan yang ringan-ringan aja gitu ya, tidak ribet. Oke, itu aja untuk videonya, semoga bermanfaat, semoga bisa ngisi hari Minggu kalian. Kalau ada saran, kritik, silakan komentar di bawah aja, gua open. Gue mau ngelucu lagi jadi nggak lucu. Tadi gue bilang silakan open table aja, terus di-cut. Dikira gue salah ngomong. Tapi ya udah, kita open komen aja gitu ya bahasanya. Kalau kalian punya pengalaman juga pakai lensa 15 mm ini, boleh sharing juga di bawah. Itu aja, gue Skavito, di situ ada Wowo. Dan jangan lupa untuk nggak lucu ah.